gas. Ayo. Ya, So, ya, Masih sempat so gak? asik, so asik, Astaga, teman-teman so saya. asik. Dan inilah asiknya di mana Alter Ego mendapatkan momentum mereka. Ini akan menjadi game kelanjutan, game yang keempat yang diharapkan akan menjadi game terakhir di Best of 5 series ini untuk Amin. Alter Ego. Tapi di sisi lain Team Spirit juga nggak akan tinggal diam. Mereka sudah mempelajari bahwa Alter Ego mereka begitu tricky untuk last pick mereka. Yep. Dan kali ini Alter Ego mendapatkan My second kids. picknya kembali. Jadi surprise apa yang disiapkan oleh server kita di match 4 ini? Wah, banyak sih kalau surprise ya, tapi Leomord lepas nih seharusnya bisa dipakai dengan Alter Ego kalau memang bukan first pick untuk Team Spirit ya. Karena dua hero yang cukup menyala di game yang ketiga tadi berarti. Gift dan juga Freya ini sudah di-ban. Ya, dan Giftnya akhirnya setelah 3 game berturut-turut kelihatan kan. akhirnya Hijume ganti hero. Ya, harus ganti hero ya Ijume ya. Oke. Tapi di sisi lain di mana ada Alice. Udah dibuang. Tapi Leonya diambil karena sebenarnya pilihannya ada Yi Sanshin ya. Karena memang mau coba buat dipakai juga, tapi better mungkin dari Team Spirit mereka akan memaksimalkan Leomord-nya untuk main tabrak saja. Biasanya kalau kita melihat Yi Sanshin dilawan, udah langsung tabrak. Ketika kelihatan. Dan Leomord juga adalah salah satu hero yang cukup oke banget dibawakan dengan Alter Ego. Karena mereka setahu adalah tim salah satu pionir juga yang ngebawain Leomord sebagai jungle. Berada di tangan Team Spirit kali ini satu hero yang cukup meyakinkan juga, apalagi kalau udah owning di awal. Yap, Leomord ya. Owning di awal membuat dia bisa dapat level cepat membuat dia bisa dapetin hybrid defense yang lebih besar. Aha. Karena naik kuda kan nambah hybrid defense. Barbil, Barbiel. Wow. Ada Cici. dijawab. Yap, dan juga Cloud nih jawabannya ternyata. Apakah bermain sampai dengan mid to the late game adalah opsi untuk Alter Ego? Mereka mau mencoba sesuatu yang baru. Yap, ini ya Arvi. Kembali dengan mode marksman. RV Marksman, udah nggak perlu kita tanya lagi bagaimana kiprah dia. Yap. Namun Tapi kalau ngelihat udah ada Cici, udah ada Cloud, berarti emang late game insurance mereka udah punya. ya sebenarnya Cici untuk jaga-jaga juga di sini. Cici untuk jaga-jaga kalau misalkan ada hero tank lagi yang bakal dipakai dengan Team Spirit dan tidak diambil oleh Team Spirit karena mereka kemungkinan kecenderungannya ini bakal main tank jungle kan sudah punya Cloud. Biasanya gitu ya kan. Kecuali Biasanya. timnya memang suka main full agresif gitu, main glass cannon juga ada yang bisa kayak gitu. Ya kan Vi? Kalau bawa Claudia, kalau dia gak tengjang, riskan. Ya riskan. Masukin, dirusuhin. Benar, sebenarnya riskannya itu di turtle 1 sampai 3. Ya itu juga susah tuh buat Iya. dapetin. Karena kan kalau main assassin kalau lagi farming kurang orang, assassinnya susah buat bisa handle turtle-nya. Di momen penting apalagi turtle pertama, itu yang bisa jadi menentukan bagaimana jalannya pertandingan. Dan Red Dream. oh, Pedri. sudah membawa dan juga Vivi berkata ini adalah jalur yang sangat baik. Sudah Betul. dilalui oleh Alter Ego dengan ada di tank jungle. Tank jungle bener, Fredrin ya. Memang kepake juga dan lumayan Fredrin di sini bisa untuk pegangin dari Leomord ataupun nanti buat pegang Uranus. Minimal di awal-awal bisa lah dua-duanya. Ngebahas dengan adanya Uranus, Harith yang muncul, Hah? dan juga Leomord dari sisi Team Spirit. Kombinasi tiga ini, seperti apa sih Om? Sebenarnya kombinasinya pasti hampir sama ya. Kayak mereka bakal coba buat jadiin gold lane-nya, Harithnya ini untuk jadi juga. Cuman bedanya di sini mungkin dari Team Spiritnya mereka lebih punya daya gedor di early game karena mereka punya damage yang memadai dari Leomord. Dan juga Uranus akan bisa zoning siapapun yang di belakang yang kita belum tahu nih ya. Biasanya mid lane nih yang bakal kepegang, kalau bukan ya gold lane, kalau goldnya kebantu. Oke, Karena Uranus kan kayak batu, ketemu dengan Cici Uranus biasanya menang fight, menang jalan istilahnya. Lebih cepat buat clear, lebih cepat buat jalan. nah kalau ngomongin cepet-cepetan tadi, Alter Ego ngebut banget gara-gara ada chip. Dan itu sudah ditutup oleh Team Spirit. Mereka Yep. respect dengan game sebelum ini. Chip, chip, no youth. No chip ya, tapi kalau pengganti chip siapa ya? Loyi sih kalau kata gue. Oh buset. Masih ada Loyi juga kalau memang mau dibawakan oleh Alter Ego kalau mereka berani nih. Oke, tapi Valentina di-ban oleh Alter Ego. Mau ambil apa ini mereka Om? Sora? Ditaruh? Oh sorry udah Ditaruh di-ban di sih. mana? Sora udah di-ban, udah gak bisa. Ah. Oke, Parsha dulu. Parsha pick. Arsha pick. Yap. Valen ban ya? Menarik sih Valen ban-nya. Oke, Khalid lagi. Kenapa ya Bi? Ini mengotot banget dengan adanya Khalid untuk Team Spirit. Dia pengen menangin sungai.
dia selalu ingin menangin sungai, terus bawa Leomord juga dan bawa Uranus buat nge-buying time, buat nempel-nempelin si Yume biar susah buat maju ke perang, buat bantu-bantu nge-damage susah. Ya Oke. bisa ditempel. Kan maksudnya di Ya. set tornado di early tuh. Aha. Damage-nya lumayan banget tuh. Untuk tipe-tipe seperti Roamer. Tapi yang satu pick akhirnya nih berarti midnya siapa nih? Ya dari Team Spirit akhirnya Oh, membuka Zetian. Zetian. Oke. Komposisi seperti apa ini Om yang Team Spirit miliki dengan Zetian last pick? Mereka bakal mencoba buat menangin di poke-nya, lebih ke poke juga. Karena untuk early-nya sebenarnya damage mereka minimal. Jadi Harit ini jelas jadi kondisi utamanya ya, selain daripada Leomord memang. Tapi support dari si Zetian ini yang bahaya. Karena Zetian nge-poke kan sering banget. Aha. Dan ada efek knockback-nya juga. Jadi yang harus diwaspadai adalah poke damage dari Team Spirit. Yap, dan satu lagi nih. Apa ini? Zetian tugasnya adalah meng-cancel Feather Air Strike. Kalau Ah. dibuka, ada Fury of the Phoenix, ultimate dari Zetian. Cancel. Gimana Bi? Biar Parsanya nggak bisa ulti. Ya, Biar pasnya bisa ulti tapi Hilda. wah. Wow. Kesenangan Bibian. Hilda. Hilda. Oke. Suka nih yang rusuh-rusuh kayak gini. Jadi rusuh lagi nih untuk game Iya, ini. dia mau melawan di sungai. Dan bagaimana kira-kira? Kalau aku bisa bilang ya masih seputar berkutat di turtle yang pertama ya. Tetap buat alter ego sih untuk di early-nya. Cuman jangan sampai gamenya ke-drag terlalu panjang karena ya late game insurance-nya ada Harit dengan Cloud. Cuman kita bisa lihat kalau untuk soal tabrak-tabrakan ini Team Spirit kuat banget sih Ya, sekarang. Team Spirit mau bunuh kayaknya dia Yap, di Turtle. mereka bakal cari orang. Tapi di si Alter Ego sendiri draftnya mau kontes dia. Dia Yap. nggak mau menyerahkan Turtle gitu aja. Jadi sama-sama ingin melawan. Iya. Sama-sama ingin memberikan perlawanan. Inilah dia match point game keempat Alter Ego dan Team Spirit. Match point untuk tim tuan rumah. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan mulus di game ini atau membawa game yang kelima untuk tim Spirit? So, Dennis Indor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yes, ternyata bermain agresif adalah Oci. jawaban dan kunci ya pastinya dengan Hilda yang dipick juga untuk bisa membuat Khalid dari Sawo tidak terlalu leluasa, Dit. Nggak mau kalah vision. Ya, setuju. Tapi ya mungkin untuk kali ini tim Spirit udah mulai menyesuaikan lagi ya. Ya. Beradaptasi juga dengan kekalahan mereka di game ketiga tadi. Dan sekarang hero untuk kit bombanya didahulukan. Uranus yang dibuka di awal. Kalau cukup sulit pasti tapi Sawo cukup low. Alek memberikan tekanan di awal dan timing yang tepat bersama dengan Yazuke yang muncul meskipun itu Wanderer diambil oleh tim Spirit. Ya lumayan juga ya Alek pressure yang buat Sawonya itu. Nggak mau ngasih rivernya juga untuk Sawo itu sendiri. Bener-bener ditekan. Tapi secara deal damage ya di early juga masih lumayan kerasa dari Alter Ego sih. Tentunya dengan Farsha yang bisa clear cepet. Waduh, ini kalau ngomongin ke arah Alter Ego, gue suka di saat mereka match up antara Farsha dan juga Zetian sih. Ini power zoningnya Farsha ini penting banget soalnya di sini. Iya, bakal adu jarak pastinya ya. Cuman kalau ngeliat dari apa yang dibawain sama Alter Ego, mereka bakal rotasi cepet terlihat ya. Ada 2 Wilderness Blessing juga yang dibawa. Ya. Movement dengan adanya Wings by Wings, Arfi juga nantinya bakal punya movement speed yang tinggi. Ya harusnya temponya bakal bisa lebih cepat dipegang sama AE. Iya, dan membawa Hilda di sini juga cukup merepotkan buat Zetian nih ya, karena dia nggak perlu voe, tapi ada satu momentum dari Yazuke yang coba dilakukan untuk mengambil scavenger crab di area XP. Ya Kid Boba kayaknya masih susah ya buat dia tabrakin dulu, tapi whoop, berasa red. Hampir aja Press Ward di sana berhasil mendapatkan 1 poin dan Sawo pun juga sama. Dan Feather Strike keluar kayaknya agak terlalu terburu-buru. Kayaknya setup yang akan cukup berat untuk Alter Ego nih kalau misalnya udah terlalu banyak source skill yang keluar seperti ini. Ya, dan kayaknya bakal dilamain dulu setupnya, lebih fokus ke Kid Bomba yang dicicil, tapi harusnya masih aman aja untuk match up bersama Cici Uranus ya. Happy-happy aja kayaknya. Berat gak sih kayaknya untuk Kid Boba dimakan sekarang? Mungkin kalau damage-nya gak cukup dan bahkan para pasukan dari tim Spirit merespon kembali dengan agresivitas yang mereka miliki. Alek. Flanking dari Alek, bakal coba ditutup oleh adanya Sawo. Tapi flicker power defensif dipaksa oleh Kid Bomba. Arfi datang menjadi sebuah pahlawan. Mencoba menutup poin dan bahkan satu buat persekuat dengan Feather Strike. Mendapatkan poin dan Blazing Duet cover yang sangat baik. Bakal coba dikasih lagi satu turtle membuat Arfi bisa cepat balik menuju ke arah lane-nya. Bakal lebih kuat juga. Covernya yang bagus. Banget. Gitu ya, manfaatin arus ya. Walaupun ini bukan expanding river juga, tapi ada arus yang ngebawa akhirnya Arfi
join the fight dan membuat ada kemenangan di early game untuk Alter Ego dengan dapetin turtle dan dapetin juga poin kill. Ya secara langsung juga ini membuktikan bahwa Arfi menangin banget match up-nya dengan Harit. Phantom Speed karena Alex. Oke, ingat Alex nggak memiliki flicker kali ini harus di cover dengan Venom Strike. Wow. Sakit satu yang terakhir. Masih bisa digoceng dengan adanya one shot. Cover yang diberikan terhadap sosok dari seorang Arfi nggak bisa karena dia udah kalah match up terlebih dahulu. Ada head to head. Jadi Arfi kali ini berbeda sama tadi. Dia nggak bisa bantu respon terhadap Hijume. Dan one shot gocekan maut dengan kudanya. Wow, kuda jingkrak yang cukup baik. Kuda jingkrak. Gimana suara kuda? Tapi Hijume ya, dia bener-bener bisa backup sampai flicker-flicker tadi. Walaupun tetes terakhirnya nggak kena. Iya, Bisa hingga tetes dihindari. terakhirnya dihindari ya. Iya. Tapi meskipun itu ya Alter Ego masih bisa untuk menguasai area river ya. Karena yang besar yang mereka berhasil lakukan juga di awal game. Yang membuat tim Spirit sebenarnya nggak punya rotasi yang cukup untuk bisa ngeganggu ke arah Arfi. Karena dari tadi aku nggak ngeliat ya tim Spirit bisa bergerak ke arah Arfi. Karena ya bahkan dari Hikonya juga dicuekin aja ya. Ya. Menjadi dua belah gold laner yang mandiri. Tapi udah ada bala-bala bantuan juga di mana Alex sudah hadir ke arah lane dari Hiko. Sementara itu one shot akan mencari lagi pencurian upaya yang dilakukan. Retribution. Oke, tapi Retribution dikeluarkan oleh seorang Yasuke. One shot. Target utama menyebutkan Nino. Upper Sword. Membuat one shot segera maut. Membuat termasukkan dari tim Spirit mereka. Kewalahan menghadapi damage dengan Alter Ego. Sawo telah ter-takedown. Final S recover menuju ke arah Gate Bomba. Tapi jangan lupakan Yasuke tidak memiliki Upper Sword lagi. Jadi nggak ada damage walaupun dia udah punya banyak banget barnya di sana. Ya, wah kayaknya di bawah udah ada battle ultimate ya. Zaman Force ada bekasnya. Harvey juga hijau-hijau di Blazing Duetnya nggak ada. Tapi sekarang Kid Bomba bakal ganggu. Pasti ada Fury of the Phoenix. Berhasil mendapatkan Nino out of nowhere. Alex mencoba untuk menutup jalan dari one shot tapi mundur ke arah belakang terus sebuah jawaban. Distraction hanya yang dilakukan Alex supaya Yasuke dan juga Hijume bisa mundur. Tapi Alex jangan lupakan damage dari one shot itu juga harus dikalkulasi loh. Iya, tapi Alexnya cuek ya dia di dalam rumput juga. Distract aja selama burung dari Hijume aman dan bahkan satu hit terhadap Sunset Lover. Kembali lagi matahari terbenam untuk tim Spirit. Tidak bisa terbit kali ini untuk Sunset Lover. Timing yang tepat dari Yasuke. Itu yang memang dibutuhkan untuk bisa di follow up dengan burst dari Peter Ice Strike. Dan di sisi yang lain, Battle of Gold Laner yang kali ini dimenangkan oleh Arfi benar-benar menguntungkan karena dia bisa untuk nge-cut minion serta bisa untuk dapetin satu auto turret di bagian bawah. Wah, dapat? dapat. Dia dapetin di kakinya ada merah-merah. Oh, retri ya. Yes, dia Retribution. Ya, worth it sih. Karena nggak ada juga netral objektif yang diadu, satu. Dan kedua, nggak mungkin bisa juga tim Spirit ngasih invasi ke arah jungle. Turret semua masih penuh. Ini Fredrin loh sendirian tadi dia di ke depan dia. Dan berani banget loh, karena dia sadar nggak semudah itu juga dengan backupan yang udah pasti bakal cepat ya. Arfi, Oh, baku hantam Wah. dari sosok. Ini dia. Satu tetesan. Damage instant kill. Jatuh dari langit. Menghantam salah satu naga dari tim Spirit. Sawo. 2 kali dimakan. Itu kombonya bagus banget, DPS masuk, burst masuk. Dan berkali-kali Hijume nggak segan untuk buka flicker sambil feeder Ice Strike. Itulah Hijume. Dengan kenakalan permainan yang dia miliki. Dengan agresivitas dari pertama kali dia muncul. Dan ini dia pembuktiannya. Bahkan Turtle harusnya didapatkan Alter Ego. Kalau dia dapetin Turtle juga, Arfi bakal lebih kuat lagi nantinya. Wah, Kid Bomba masih aman. Masih jauh kayaknya, karena nggak kegapai. Kalau kegapai mungkin itu hilang. tapi targeting yang baik dari Alter Ego Esports, dimana untuk kali ini Turtle ketiga. Akan segera mereka kontes kembali, apakah perfect Turtle di tangan dari Alter Ego. Mengingat kali ini mereka memegang kendali permainan di menit yang kanan. Setup dilakukan. Yasuke fokus menuju ke arah orang. Purify Gaming bersama dengan Barbie. Ya, dan satu plat itu adalah Marvin. Zoning out dua pemain dari tim Spirit. Memaksa Hijume. point kill dengan ada Battle Restrict. Sawo gak bakal bisa bertahan damage dari Hijumeng. Terlalu sakit. Damage Hijumeng membuat termasuk dari tim Spirit kembali kehilangan romer mereka. Noregi Strom, gak ada badan. Arfi gak ada Battle Mirror Image. Bakal coba dipukul balik. Setidaknya ada lifesteal untuk Arfi. Wow, sebuah fight yang begitu baik dari Alter Ego. Mereka tahu targeting, lagi-lagi Hijume yang menjadi sebuah masalah untuk tim Spirit, even pun itu Sawo. Gak pandang bulu, kejar aja. Dan komsnya bagus banget karena Arfi tadi udah kehilangan Battle Mirror Image-nya. Ya. Cover yang dilakukan oleh Nino. Dia membuat dirinya masih selamat dan Turtle ketiga sempurna untuk Alter Ego. Ya, beda levelnya juga ya. Ini dia, mereka perfect turtle
mereka tahu laningnya dari goldnya sudah menang dan gimana caranya mereka bermain dengan keuntungan yang mereka miliki saat ini adalah agresif, Ul. Iya, jangan kasih kendor dari pressure yang udah dipegang. Nafasnya jangan dikasih. Kiri dari tim Spirit memang gak punya masalah, tapi dia punya hero sekali. Take away from Arvin! Menggetarkan tenis indoor Senayan. Berhasil mendapatkan satu point kill plus flicker. Arvi. Wah, Arvi dikasih apa aja agresif banget ya. Mau main fighter, mau main marksman tetap aja. Agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego benar-benar gak bisa dibendung oleh tim Spirit. Ya, penguasaan dia- rap yang luar biasa dan pressure ke arah alternative mid lane. Dia pede banget, udah punya golden staff. Dan fokus menuju ke arah turret supaya Bomba? bisa pukulin ke arah Kid Bomba. Hilang begitu saja. Lihat Battle Mirror image-nya ditaruh di depan. Betapa agresifnya para pasukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan Sawo. Bayangkan kalau tadi Hijume memiliki Federer Strike. Agresifnya. Benar-benar nggak bisa dibendung. Alter Ego bermain terlalu liar. Ini dia. Welcome to Brawl Temple. Dikejar. One shotnya dengan anak kuda. Akan kembali menuju ke kandang. Dan Nino kali ini tidak akan tinggal diam bersama dengan Alex. Apakah ada jalan pulang? Apakah ada sandwich gaming? Tapi tidak, ternyata Barbriel membawa one shot masih bisa pulang dengan selamat. Tapi enggak dengan purple buff-nya karena kali ini Yasuke berhasil menguasai kembali kondisi keuntungan untuk Alter Ego Esports di area bagian atas. Mereka akan coba menggempur dari 3 lane yang berbeda mengingat Arvi ini udah bebas banget dengan semua items yang dimiliki. Ya, secara sisi power ini paling yang bisa nangkep Arvi cuma Sawo. Iya. Itu pun belum kalau ada Battle Mirror Image, ada Flicker yang terjaga loh dari Arvi yang selama ini dalam 9 menit gak ada poin dead sama sekali yang dia telan. Semuanya berhasil dikuasai dan lagi-lagi memberikan tekanan tanpa henti. Ya, Membuat raksasa dari Eropa cukup kebingungan untuk bisa mengantisipasi semua pressure dari Alter Ego. ini juga Hijume-nya untouchable banget ya. Oh susah lihat banget. ketika Alex bakal coba ditangkap sama one shot malah dibalikin kembali keadaannya. Tertangkap begitu saja dan blazing duet sama Arvi. Damage-nya bakal coba dipaksakan untuk mendapatkan 1 2 point kill dan bahkan double kill di tangan para pasukan dari Alter Ego. Ini akan menjadi jalan pulang, jalan buntu untuk one shot dan hilang begitu saja. Lot tetap didapatkan oleh Alter Ego. Keuntungan melimpah, Alter Ego mengamuk. Ya, dan sprite out dari Alter Ego ini terlihat begitu manis. Ada yang fight, ada yang objektif, Sunset Lover. Sunset Lover, ingat Zadian memang kuat, tapi kalau dia udah gak punya lagi skill XG mekanisme selain flicker, dia hanya tinggal diam. Dan lihat Arvi membantu menghancurkan Holy Defense di arah top lane, supaya Lord akan bergerak dengan sangat pasti tanpa ada cover di arah bottom lane. Iya. Dan Minion tetap bisa mendapatkan 1 turret di arah top lane. Terus kalau pasif dari Zetian juga nggak akan bisa nyelamatin dia dari Farsha. Iya. Karena itu dia pressure yang terus-menerus diberikan dan memang untuk kali ini 4 melawan 5 pun Alter Ego sanggup. Mereka mengutus Nino untuk mengkondisikan di bagian bottom lane meskipun tekanan lagi-lagi dari Alex. Terlalu sakit fokus dari Arvi. Dan itu hanya poking belaka. Supaya para pasukan dari tim Spirit, mereka berhasil keluar spellnya. Tapi cukup ada spell yang sangat disiplin dari Hiko. Hiko disiplin sekali dengan Purify-nya. Aman banget ya, walaupun ya impactnya masih belum kerasa nih dari Hiko. Ya, langsung ada blasting duet. Purify tadi pop up Fury of the Phoenix. Menggagalkan Arvi untuk masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan hanya itu. Di arah bottom lane, Lost bergerak dengan sangat bebas. Super Minion masih bergerak di 2 lane. Top dan bottom dan press one. Membuat Sawo tenggelam. Best turret dari Sang Naga sudah pecah kali ini. Wah, Lordnya juga masih ada nih, walaupun HP-nya udah low banget, tapi ini akan menjadi pressure berlebih lagi dari Alter Ego. Tapi Alter Ego tidak pernah mau mengendalikan permainan mereka. Mencoba menghilangkan semuanya. Kehilangan 2 pemain. Dan di depan sana Nino masih memiliki Vengeance. Bertahan di depan diri. Fokus ke arah base gak mampu. Dan Arvi membolongkan semua badan dari tim Spirit. Oh, mau end? Mereka mencoba untuk melakukan end. Mencoba untuk fokus ke arah base. Apakah mereka mampu dan Blazing Backdrop Arvi. Menutup 2 naga. Fokus ke arah base. Raging Sandstorm-nya. Dan Alter Ego berhasil menyumbangkan Sang Naga dari barat. Dan melaju ke babak selanjutnya. Alter Ego! El Familia yang tidak digadang-gadang menjadi kontender kuat. Mereka akan melaju ke top 4 dari Hang7 World Championship. Mematahkan semua ekspektasi Hometown Heroes. Dan mereka berhasil membuktikan mereka masih layak menuju juara. Dan tentunya tenis indoor Senayan, mana tepuk tangannya? Itu dia, gemuruh petir di luar hujan pun kalah dengan betapa
ramainya tenis indoor Senayan Budi Clara. Semua Alter Champs berpesta, semua Alter Champs merayakan. Dan ini adalah momen untuk Alter Ego. Bagaimana tidak? Sorak-sorai dari Alter Champs mengiringi kemenangan dari Alter Ego 3-1. Game yang begitu memukau. Inilah dia, Alter Ego, King of Tempo Turbo. Wow, yang Alter Ego hanya kecolong di game yang pertama. Sisanya disapu bersih oleh mereka juga. Daya juang yang luar biasa. Dukungan pun bergemuruh di tenis indoor Senayan. Dan kita bisa melihat bagaimana untuk di fight yang terakhir yang terjadi tadi. Semua didominasi oleh Alter Ego. Well, dan semuanya ingin mendengar tentunya suara dari Nino, bagaimana dia membawa bersama dengan teman-temannya, bersama dengan Alter Ego, bisa mengalahkan dan menumbangkan Team Spirit dari EECA. So, inilah dia kemenangan dari Alter Ego. Ya, memang luar biasa banget ya, apalagi dengan segudang draft yang sudah dibawakan juga. Shaper, ini luar biasanya adalah reset poin yang sangat cepat juga bagi Alter Ego sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan yang terlihat mudah Ya. di game ketiga dan keempat. Game 4, mereka back to basic dan inilah dia kemenangan mutlak Alter Ego 3-1. Constantly challenged by mightier contenders, the Bastions of EECA embarked on a journey to let the world see them. Shorter it may have been compared to their previous stints, this run proves that they can also be the fearless dragons. Thank you so much, Team Spirit, for your valiant effort and your time here at M7. And now, Indonesia's last hope, Alter Ego Esports! Congratulations, boys! Makasih. Makasih, gimana? Oh my God. Congratulations, Nino. This will be your second time playing in an arena packed with Alter Champs. The first time, unfortunately, you weren't lucky enough, but this time you are. How does it feel to have this victory with them? Apa rasanya pertama kali main di sini dengan arena penuh dengan Alter Champs? Pertama kali gagal, tapi kali ini berhasil. Apa rasanya, Nino? Waktu berhasil rasanya merinding banget sih. Kayak setiap kill, setiap mati, setiap perang, setiap objektif, mereka teriak itu merinding banget sih. Merinding ya? Merinding banget. Nino said that he was getting goosebumps in the venue every time there was a kill, every time there was an objective take. He felt the goosebumps because he could feel the energy from the entire arena. I can only imagine because they play in the home crowd and every screen, everything, it just make them goosebumps. So, Yasuke, with this win, you get to continue fighting for the World Championship title representing Indonesia. How do you handle this pressure, especially you are a rookie? Gimana nih? Kamu kan habis menang hari ini, terus kamu punya kesempatan nih buat untuk merebut title World Championship. Gimana kamu menghandle pressure kamu, sementara kamu itu pemain baru di Alter Ego? Paling sebagai rookie, kita diajarinnya untuk selalu percaya diri sama percaya teman. Jadi gak bakal ada pressure apapun kalau kita percaya sama teman kita sendiri. Okay, Yasuke said because he are working as a team, so no need to be have a pressure, just need to believe to the friends and be confident. Boleh follow up question ya? We're gonna ask a follow up question there. Yasuke, still on Yasuke. Who taught you that? Siapa yang paling support Yasuke di tim? Di tim. Yes. Kalau bisa, sebenarnya semuanya sih. Cuman yang paling support sudah pasti Coach Shaper. Oh, okay, so The coach. the coach, number one supporter for that mindset that you were able to have here right now is Coach Zephyr. Yeah. All right, okay, so now we're gonna go to Nino once again. Nino, you won today, but tomorrow you will be facing a Titan. Besok kamu akan lanjut ketemu final boss. Final boss M7 ya. Yeah. Apa rasanya? How do you feel about that matchup?
Perasaannya yang pasti seneng banget karena dapat kesempatan buat lawan XP yang paling jago juga kan di dunia kan. Jadi kayak nggak mau nyia-nyiain kesempatan ini, yang pasti aku main sama tim bakal lebih baik dibanding yang sebelumnya aja sih. Terus mereka kemarin ngalahin Onyx juga kan, yang kita bisa dibilang lumayan agak kesel juga karena partner kita juga kan Onyx. Cuman ya balik lagi kita eksekusinya aja sih nanti. Dan seneng banget sih sebenarnya ketemu sama Sanford. Okay, so Nino said that he's very excited to meet Sanford because he considered Sanford to be the world's best. So he's very excited about that, to meet the very best. And he also mentioned that he was a little bit upset with TLPH because they were the ones to knock out Onyx, which are their brother in arms, they would say, here at M7. But all in all, he's excited to meet Sanford. Now, boys, gotta ask, did you guys see Oheb's post? Did you see the content with Oheb? Essentially, in that content, he said that Onyx sounds like trash. Dia bilang kalau misalkan Onyx itu kayak sampah. Apa tanggapannya Nino? What's your thoughts on that? Itu menurut aku gimana ya, kaget sih. Mereka ngomong kayak gitu tuh kaget karena ya aku ngeliat sendiri Onyx itu perjuangannya kerja keras banget kan. Terutama ya di turnamen sebelumnya juga dia udah kerja keras. Cuman bedanya dia lagi unlucky aja kali ya. Lagi gak hoki aja di match kemarin. Jadi ya mereka harus nerima kekalahannya aja sih. Cuman kalau misalkan dibilang iya, enggak sih. Menurut aku sendiri enggak. Karena mereka emang benar-benar tim kuat aja. Okay. Nino said as his thoughts on that content that was created, he thought that Onyx has been through so much. They worked really hard, they tried very hard. It wasn't that they weren't good enough, but maybe the preparation was just not as great. But in the moment, he does not think that Onyx is trash. Because I believe all the player in here, all the team must be wanna show their best because they representing their country, right? So, Yasuke, how about you? Are you feeling lucky going up against Team Liquid and Paul TZ, the GOAT himself? Jadi gimana nih, merasa beruntung nggak besok bisa berhadapan sama Team Liquid? Menurutku kita sebenarnya cukup beruntung sih ketemunya sekarang ya. Jadi nanti kita kasih lihat kekuatan kita segimananya. Salah satunya pasti akan pulang kan. Kalau sampai sih gue nggak mau sampai tim gue pulang. Okay, so Yasuke said we will prove it. Who will be going home tomorrow? For sure, he said it's not alter ego. No alter ego. So with that in mind, Nino, do you have a final message to the Alter Champs who are cheering right now up until this point for you guys? Ada pesan nggak untuk Alter Champs yang sekarang masih mendukung Nino dan juga teman-teman di Alter Ego? Sebenarnya salut sih sama mereka sih, karena aku yakin kita juga di sini nggak bakal kayak gini gitu tanpa mereka. Mereka tetap support full, mereka tetap support dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Mereka solid parah. Mereka rela beli tiket, mereka rela buat dukung Alter Ego, buat buka suara, tapi rasa capek dia semoga kita bayar aja sih. Itu yang bikin aku salut sama mereka aja sih. Agak merinding emang sebenarnya. Nino's getting goosebumps once again. He feels honored that the Alter Champs came all the way here when they're at the bottom, when they're at their top. They were able to buy tickets just to support Alter Ego, and the only thing that he wishes is that he can repay everything that the Alter Champs has done for him and his team. Because I believe also when they playing in the home crowd, it will be like extra boost for them, like buff for them to play better. Absolutely. And thank you so much once again. Congratulations and good luck for your next match. And now we will throw it to our panel. Sorak-sorai memang masih terdengar di tenis indoor Senayan. Alter Champs terkenal dengan champs yang tak kenal lelah. Yap, jelas selalu mendukung ya. Tuh, sampai sekarang chantnya masih kedengaran sekarang. Buset. Bener-bener, Vivian happy juga Vivian? Sangat senang. Akhirnya Indo kita masih bertahan guys. Iya, nih. Pokoknya hari-hari ini harus pelan-pelan ya. Soalnya besok itu ada 2 match nih. Kita masih hoki Bude. Hoki Bude, benar ini masih hoki. Tapi ngomong-ngomong ya, mereka tuh bukan cuma bertahan. Ini menangnya dominasi loh. Iya tadi, terutama buat game 3 dan 4 ya. Iya. Kayak riset yang benar-benar cukup bagus banget tadi buat Alter Ego. Ya,
Dan mereka berarti ngelawan dan ngelawan dengan habis-habisan di game apalagi game keempat juga kita melihat keindahan permainan dari Alterigo dengan hero-hero basicnya sebenarnya. Iya. Dan berani banget juga untuk ya masih dengan Jume, sebentar Jume flicker ke depan langsung pada airstrike tadi. Tapi masih bisa dapetin poin kill. Nah, itu yang bagus. Kalau dia flicker ke depan ke Paris, nah itu yang bahaya. Tadi bagus tadi. Mulus ya. Mulus Iya. banget, mulus. Perfect. Skill agresif semua. Betul. Oke. Claude-nya juga flicker-flicker, kontek-kontek langsung ulti. Wih. Tuh, itu skill YTTA ya. Apa saking Yang tabrak-tabrak pedenya? aja. Iya, Yang tabrak-tabrak yang aja. tabrak- tabrak aja. Apalagi Arvi dengan Cloud-nya Yap. yang Ini- tabrak-tabrak aja ya TTA. Yap, dan memang kuat banget sih buat Cloud-nya. Jadi besok sebenarnya untuk head to head-nya seru. Karena Arvi kan ketemu dengan Oheb berarti ya. Tuh, sama-sama user Cloud tuh. Sama-sama user fighter juga. Iya, wah jadi penasaran. Tapi Mahal. jadi sengit dan mahal sih. ya, Mahal ini dua matchup. Gila dia bahkan dia menjadi player of the match. Arvi dengan hero-hero yang dia keluarkan. Beda-beda. Tadi sempat pakai Esme di game pertama. Lalu kita ngelihat juga dia Pakai Freya. pakai Freya. Ini sekarang Cloud di game terakhir. Permainan Arvi di game terakhir Om. Iya, sebenarnya Arvi bagus banget sih tadi. Untuk timing masuknya juga semuanya serba pas ya. Dan pastinya serba pas itu didukung dengan kemenangan dari timnya di early game. Jadi Aha. lumayan snowball tadi buat si Alter Ego. Nah ini dia flicker-flicker dari si Jume yang memang bisa terpakai juga. Dan tidak ada ruang gerak lagi-lagi di sini. Mungkin memaksakan juga kali ya dengan Khalid yang sudah terbaca gameplaynya tadi. Berulang kali kan dipakai terus Khalidnya. Dan Iya. lumayan kebaca, gak ada yang bisa nangkap lagi hero-hero yang dibawa dengan Alter Ego. Mereka Skill masih targetnya nggak ngotot ada. ya. Bener, skill target mereka gak ada sama sekali. Dan itu dari Alter Ego, mereka bisa in out-nya enak banget cepat. Berarti kelihatan dari tim Alter Ego, mereka adaptif banget dengan draftnya. Yap, sangat adaptif. Dan juga mereka ya reaksinya cepat. Kayak game pertama kita tahu kan mereka di under condition dikarenakan Alice. Alice gak main 3 game habis itu. Fix, gak dikeluarin lagi. Aha, Respect band. langsung aja cut. Cut, udah selesai. Dan sementara itu ini Ya ini last menit moment 12 lah ya. udah. Cepat ya. Ya. Game yang sangat cepat memang berhasil didominasi juga oleh Alter Ego tadi. Tapi game Alter Ego tuh cepet-cepet banget berarti game ke-3 dan 4. 3-4 ya, 2 kan Rapi. rapi soalnya. Kalau ada blunder-blunder tipis ya tahan dulu nih sampai Evolve Lord baru. Tarik ulurnya itu bagus banget dia di turtle tadi. Iya, benar. Buset, lagi dan lagi Team Spirit nggak dikasih turret, nggak dikasih turtle, nggak dikasih Lord. Perfect objective dimiliki oleh tim Alter Ego. Sangat, ya ini sangat perfect sekali. Sangat perfect objektif juga. Terutama tekanannya pasti masuk ya untuk one shot. Karena one shot dengan Leomordnya gak dapetin buff. Which is ya agak sulit buat dia bisa mendekat, apalagi dipegang dengan Yasuke juga. Fredrin lawannya, bukan hero tipis. Yang biasanya jadi lawan buat Leomord. Ah, Ya, kalau Leomord kan biasanya seneng. Lawan dipaksa buat main assassin. ahem. Kalau lawan yang tank begini, kepegang biasanya. Dan begitu dia turun dari kuda, waktunya untuk gebukin Leomord. Hajar aja terus. Gimana Bibi ngelihat game terakhir ini? Suka banget soalnya AE draftnya beragam, Bude. Ya. Dari sebelum-sebelumnya aja udah beragam, jadi bagus buat nextnya sulit ketebak lah. Terus kayak hero mereka banyak, kayak dari Godland-nya juga bisa MM, bisa fighter, dan mainnya bagus. Terus tarik ulurnya bagus. Terus agresif skillnya semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya.